Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pada hari ini perayaan Jumat Agung, kita sudah berkumpul pada tempat ini bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati kita bawa penyembahan kita masukkan di dalam biarkan Tuhan. Mari saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita sama-sama katakan pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Oh, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah pujikan dan menyanyikan ini sekali lagi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sembah Dia. Oh, angkat tanganmu saudara-saudara.
Terima kasih atas setiap kebaikan, setiap pengorbanan yang 2000 tahun yang lalu Engkau di kayu salib Tuhan. Engkau datang ke dunia yang gelap ini Tuhan. Engkau rela berkorban Tuhan, supaya Engkau menggantikan dosa, supaya yang tadinya aku itu binasa, tapi malah Engkau yang menggantikan. Terima kasih Bapa. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya kami dapat memberikan keselamatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh darah-Mu Tuhan, Engkau telah bebaskan, dan dengan darah-Mu juga Tuhan, Engkau telah sembuhkanku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan. Lagi kami akan membuka acara ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada-Mu Bapa. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh darahnya kita beroleh kebebasan. Oleh darahnya juga kita beroleh kesembuhan. Dan oleh darahnya juga kita beroleh kemenangan. Ada amin saudara? Haleluya. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Oh, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ku menang,
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon untuk Saudara Dina berdoa untuk persembahan kita. Saudara Dina. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena kami tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Kau telah mati bagi kami. Hari ini semua sudah selesai Tuhan, dan kami bersyukur atas karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami akan memberi yang terbaik. Kami tahu apa yang boleh kami bawa kepadamu tidak sebanding dengan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bila setiap kami memberi dengan hati yang tulus, kami memberi dengan hati kami yang sungguh-sungguh ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan juga akan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sambil kolektor dijalankan oleh petugas, kita akan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saya undang kita semangat dari berdiri. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
salib-Mu Tuhan, kami beroleh hidup. Karena salib-Mu juga yang telah menjadi penebusan bagi segala dosa-dosaku. Mari kita bawa setiap hati kita. Kita bawa hati kita di hadapan salib-Nya. Darah yang sudah tercurah itu telah menyucikan setiap dosa-dosa kita. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidupku yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah yang tercurah, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan pujian sekali lagi. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ternyata Kaulah segalanya. Kau sumber, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan bersama-sama. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
bersama-sama. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami mohon untuk saudara Yeni untuk berdoa firman Tuhan. Buat karyamu yang luar biasa. Semua karena kasih. Semua karena pengorbananmu yang besar atas hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur kasih Tuhanmu yang senantiasa Tuhan yang atas hidup kami bersyukur. Dan inilah pujian kami Tuhan. Pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan. Membalas setiap kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu kami manusia berdosa. Kami penuh dengan kesalahan di hadapan-Mu. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau melayakkan setiap kami pagi hari ini untuk kami datang kepada-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuat hidup kami berharga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, pakai setiap hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui kehidupan kami banyak orang boleh diberkati. Melalui hidup kami banyak orang boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan ubahkan setiap hati kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami mendengarkan setiap firman-Mu pagi hari ini. Dan terlebih itu bila hidup kami boleh menghidupi akan setiap rencana-Mu, setiap kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang saudara. Ya karena ini
Nanti dilanjutkan oleh Budi. Sebenarnya saya sendiri tidak mampu, namun oleh karena tanggung jawab saya lakukan sebagaimana mestinya. Karena ini peringatan yang disertai dengan perjamuan kudus. Baik, saya sampaikan firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini pemimpin agama Yahudi datang pada waktu malam karena kagum melihat Yesus dapat melakukan segala perkara di luar kemampuan manusia. Itu tentunya sendiri tidak dikerjakan tanpa bantuan dari Tuhan. Jadi dia berdiri bertanya sama Yesus, ini karena Roh Kudus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan utusan Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jikalau tidak menyertainya. Dia kagum kepada Yesus karena Yesus dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kalau bukan Tuhan. Namun dia pemimpin. Untuk itu dia datang pada waktu malam. Karena pemimpin. Maksudnya jangan sampai diketahui. Tapi ternyata tidak bisa menyimpan rahasia. Begitu juga saudara datang. Ini ingin tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Seperti Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Ia bertanya-tanya. Karena melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Ini kalau bukan Allah sendiri berbicara, tentu tidak mungkin. Sehingga dia mengatakan, guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan jikalau Allah tidak menyertai. Jadi Nikodemus ini, Yesus itu utusan Allah. Karena melakukan mujizat-mujizat. Sehingga mujizat pun terjadi dalam kehidupan kita. Saya melayani pekerjaan Tuhan di sini. Sebenarnya ada masalah. Tapi karena masalah itu disertai Tuhan, sampai sekarang masih berjalan. Tanda-tanda ajaib masih berjalan. Di sini saya buka 3 tempat, di Muda, di Lebak, dan di Peranci, juga di sini 4 tempat. Ini kalau bukan Allah sendiri, tidak mungkin. Bahkan orang yang tidak mengakui sakit, saya sendiri tidak sakit sampai sekarang, cuma sakit tua. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawabnya, dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Siapa jadinya yang belum dilahirkan kembali? Yaitu
Di sini dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau tidak sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya yang lahir kembali? Siapa yang dapat masuk? Yang dapat lahir kembali? Masa mungkin bisa masuk kandungan ibunya? Bisa keluar? Ini pertanyaan Nikodemus. Seorang guru besar tanya, berguru sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan banyak perkara yang tidak mungkin dilakukan tokoh agama. Seperti gereja-gereja ini bukan dilakukan dengan kekuatan, dengan kekerasan, dengan perkelahian. Tidak, dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kalau bukan Tuhan Yesus, mana mungkin? Untuk itu, kita sendiri menyadari bahwa Yesus itu luar biasa. Di atas pemimpin agama Yahudi. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jangan engkau heran karena engkau berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan orang tiap air dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bila mana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau tidak mungkin mengajar mereka, mengajar Israel yang engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata dengan teman aja, dan kami kembali, kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kekekalan. Jadi pendapat Nikodemus sama pendapatnya Yesus sangat berbeda. Lahir dari air dan roh. Ada orang seorang pun yang tidak naik ke surga selain daripada mereka yang turun dari surga ke itu ke anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular padang gurun, dengan demikian juga anak manusia harus dilahirkan, harus ditinggikan. Minta diteruskan ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia,
tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya. Yesus datang ke dunia sebagai anak Allah. Sebagai Allah pribadi. Untuk memberi keselamatan yang kekal. Untuk itu bagi saudara yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan tetap menerima hukuman. Karena yang mati hidup kembali cuma Yesus. Nanti di dalam ayat-ayat lain. Untuk itu, kepercayaan kepada Yesus itu harus ditingkatkan. Terus menerus, meningkat melalui baptisan air. Yang dikatakan kelahiran baru. Lahir baru itu dibaptis dengan air dan roh. Itu lahir baru. Jadi kalau saudara belum dibaptis, harap minta dibaptis. Supaya saudara lahir baru. Kelahiran yang membawa kehidupan yang kekal, yaitu baptisan air. Untuk itu, saya mengharapkan kepada saudara, siapa yang belum dibaptis, mintalah dibaptis sama Yuda. Siapa? Namanya siapa? Budi, Pak, Bapak Budi. Ya, minta dibaptis sama Budi. Karena saya sudah tua itu lupa-lupa terus. Dibaptis lahir baru, lahir dari roh dan kebenaran. Tak teruskan Budi. Teruskan. Shalom saudara. Shalom. Ya. Bicara tentang kelahiran baru. Namun saya menambahkan teruskan bukan tentang kelahiran baru. Sebenarnya saya sudah menyiapkan satu ayat firman yang tadi saya tampilkan di layarnya, di layar di depan. Hari ini 2024 tahun yang lalu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Saya tidak bisa menambahkan banyak saudara, karena hari ini juga ada perjamuan, nanti juga ada pembagian. Namun saya rindu untuk kita bisa membaca satu ayat. Dalam Yohanes pasal 19, ini satu pernyataan kemenangan Tuhan Yesus. Bagi dunia mungkin satu kekalahan, tetapi bagi Tuhan ini adalah satu pekik kemenangan. Satu pernyataan kemenangan, mengalahkan segala sesuatu. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Yohanes 19 ayat 30. Mari kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan suara lantang, sama seperti Yesus menyerukan suara ini. Ya, suara Yesus memekikkan dengan suara lantang. Ayat yang ke-30, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara, sebenarnya ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya tidak bisa menjelaskan, ya, ada 7 perkataan. Mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 3 itu ada 7 perkataan salib. Ya,
Ini perkataan yang ke-6, kelima keenam. Ya, aku haus, kemudian sudah selesai, itu perkataan kelima dan keenam. Yang perkataan ketujuh, ya Bapa, kuserahkan kepadamu, kuserahkan nyawaku, itu ya perkataan terakhir. Jadi mungkin bagi dunia, bagi orang-orang yang waktu itu menyalibkan Yesus, perkataan ini adalah perkataan kekalahan. Katanya anak Allah. Yesus memproklamirkan sebagai anak Allah, sebagai anak yang dipilih Tuhan, sebagai Mesias, tetapi kok mati. Ya, pada waktu itu dunia menganggap, oh ini kekalahan. Yang diomongkan itu omong kosong, ternyata mati. Mesias tidak mungkin mati, kan gitu. Tetapi ketika Yesus berkata, sudah selesai, itu bukan perkataan putus asa, saudara. Itu adalah satu perkataan pekik kemenangan. Amin. Kemenangan. Sudah selesai ini menyiratkan satu, Yesus sudah mencapai satu tujuan yang terakhir, sudah menyelesaikan dan sudah menyempurnakan. Sudah selesai ini menyatakan satu keberhasilan, satu tindakan. Sudah selesai ini menyatakan bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan Yesus, sudah dilengkapi Yesus, sudah tergenapi dan sudah sempurna. Amin. Dan perkataan sudah selesai ini bukan cuma mandek. Oh, sudah selesai ya sudah. Kalau kita mengerjakan pekerjaan, nyapu sudah selesai sudah, besok melakukan lagi. Bukan begitu. Perkataan Yesus sudah selesai artinya punya dampak kekekalan. Yesus sebenarnya sudah menyelesaikan tugas itu, dan tugas itu sudah sempurna, dan itu punya dampak kepada satu kekekalan. Punya dampak sampai seterusnya. Zaman dulu, ya ketika zaman perjanjian lama, seorang imam masuk ke tempat bait Allah, ke tempat ruang maha kudus itu 1 kali 1 tahun. Ketika dia mau masuk, dia harus mengadakan pendamaian dulu dengan Tuhan. Dirinya sendiri harus berdamai dulu. Dia mengadakan korban untuk dirinya sendiri. Baru dia masuk, setelah dia masuk dia korbankan untuk pendamaian bagi umat. Dan ini dilakukan terus setiap tahun. Tetapi Yesus di dalam Ibrani pasal 7 berkata, imam besar yang masuk sekali untuk selamanya. Amin. Dan dia mengorbankan bukan korban anak domba, bukan korban binatang, tetapi dia korbankan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Karena korban yang diterima Tuhan, korban yang layak itu adalah korban yang sempurna. Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, tidak bercacat, tidak bercela, ya kan? Tidak boleh sedikit pun ada cacat. Dan Yesus sempurna. Jadi Allah bekerja ketika Tuhan mengatakan sudah selesai. Tuhan bekerja di luar nalar kita. Manusia dunia menganggap satu kekalahan, menganggap satu kebodohan. Ya, maka firman Tuhan berkata, bagi orang yang mau binasa, salib itu satu kebodohan. Tetapi bagi kita, salib itu satu yang luar biasa. Amin. Yang menyelamatkan. Di luar nalar. Menurut manusia yang namanya misi penyelamatan, ya Mesias, dia harus hidup, ya dia harus menunjukkan kekuasaannya, dia harus menunjukkan mujizat-mujizatnya terus gitu ya. Enggak mungkin mati kan gitu. Itu secara pemikiran manusia. Tetapi Tuhan beda, ya. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus mati. Maka ketika dia berkata sudah selesai, ini satu proklamasi. Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Segala hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, hukum Taurat itu sudah ditanggung Yesus. Ini satu anugerah buat kita, ya kita tidak perlu repot lagi sama seperti perjanjian lama. Sudah selesai juga menyiratkan satu ketaatan, saudara. Yesus sudah taat. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati dan bahkan mati di kayu salib. Satu ketaatan.
Yesus belum selesai tugasnya kalau belum mati di kayu salib. Dan itu juga berarti tidak ada kemuliaan kalau Yesus tidak mati. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Merupakan satu teladan bagi kita saudara, untuk kita juga meneladani ketaatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kalau Yesus sudah taat sampai mati, ya kita harus taat. Karena ketaatannya Yesus akhirnya ditinggikan, dia jadi Tuhan, jadi Raja. Ya. Tokoh-tokoh perjanjian lama karena ketaatannya Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Nuh ketika karena ketaatannya Nuh akhirnya dan seluruh keluarganya diselamatkan. Simon Petrus karena ketaatannya dia menebarkan jala di sebelah kanan, karena engkau yang menyuruh aku melakukannya, maka ada mukjizat. Amin. Maka ketaatan Yesus itu menjadi satu teladan untuk kita taat kepada Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang mungkin tidak menguntungkan buat kita, ya kita harus belajar taat. Amin. Taat itu mendatangkan berkat, katakan amin. Tetapi ketidaktaatan itu justru menjadi musuh Allah. Ya, saudara ingat Yunus ketika tidak taat jadi musuhnya Tuhan. Dia mau lari, dikejar terus sama Tuhan. Maka bagian kita hanyalah taat, melakukan perintah Tuhan. Kalau kita taat, kita melakukan bagian kita hanya taat itu, maka Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Tuhan mengerjakan bagiannya. Seperti Tuhan Yesus taat menyelesaikan tugasnya, demikian harusnya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terakhir, ya, supaya tidak terlalu panjang. Bahwa ketika Yesus berkata sudah selesai, ini adalah satu perkataan segala sesuatu sudah dibayar lunas. Apa yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib? Ya, tolong dibacakan sekali lagi. Yohanes pasal 17 ayat 4. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus sudah mempermuliakan Bapa dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Nah, pekerjaan itu apa? Pekerjaan yang harus dilakukan Tuhan Yesus, ya. Untuk menyelamatkan dosa, menjadi pendamai dosa. Amin. Maka ketika Yohanes Pembaptis menunjuk di pasal yang 1, Yohanes pasal 1, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Misinya Yesus adalah memperdamaikan, menghapus dosa. Jadi kematian Kristus bertujuan untuk memenuhi segala rencana Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kematian Kristus bukanlah satu kebetulan, tetapi kematiannya punya rencana untuk satu kehidupan yang kekal, untuk maksud penyelamatan yang kekal. Dan itu dilakukan di kayu salib, saudara. Akibat Adam dosa, kita juga harus menanggung dosa. Akibat dosa itu adalah maut, ya, penderitaan, saudara. Nah, seharusnya kita itu yang menanggung. Kita itu yang seharusnya binasa, kita itu yang seharusnya dihukum. Tetapi semua itu tidak diberitakan lagi, sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Amin. Maka betapa kita harus bersyukur, saudara. Semua harga yang harusnya kita bayar sudah dibayar Tuhan lunas. Ketika dia berkata sudah selesai, itu menyelesaikan satu transaksi lunas. Kita tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi untuk bisa diselamatkan, karena kita sudah menerima, ya, ketika kita hidup di dalam Yesus. Kutuk sudah diubahkan jadi berkat. Amin. Kita yang dulunya hamba, ya, hamba dosa, diubahkan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita yang harusnya dulu itu masuk neraka memperoleh surga, ini sudah ditanggung Yesus. Keselamatan sudah dia kerjakan. Nah, bagian kita mengerjakan
keselamatan. Bedakan ya. Jangan bingung saudara. Yesus sudah mengaruniakan keselamatan. Bagian kita mengerjakan keselamatan. Maka Filipi pasal 2 ya. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kita tidak perlu susah-susah untuk bisa selamat. Kita tidak perlu, kalau orang mengajarkan mungkin berbuatlah amal supaya nanti ketika ditimbang amalmu baik, amalmu banyak, nanti kalau amalmu banyak, timbangannya berat yang baik, kamu masuk surga. Bukan begitu cara keselamatan. Karena keselamatan tidak bisa dicari dengan usaha kita sendiri. Tuhan berkata, keselamatan anugerah di dalam iman kepada Yesus. Tetapi ada bagian kita saudara, kita tidak terus kemudian santai. Aku kan sudah diselamatkan, berarti hidupku harus santai saja. Hidupku ya dalam dosa terus, tidak begitu. Karena ada firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita harus lakukan keselamatan, harus kerjakan, harus hidup taat, harus hidup setia kepada Tuhan. Itu mengerjakan, menunjukkan keselamatan kita, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita pantas untuk berbuat baik. Amin. Sebagai bukti kalau kita itu sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik, berbuat amal tadi. Sebagai bukti kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus taat kepada Tuhan. Itu tugas kita saudara. Ya, ketika Tuhan sudah menyelesaikan segala transaksi ini, semua hukuman sudah Dia tanggung, ya, keselamatan diberikan. Kalau keselamatan aja Dia berikan saudara, apalagi hal-hal yang duniawi. Kalau keselamatan hal yang kekal, yang bicara kehidupan kekal, bicara yang surga itu Tuhan berikan, apalagi hanya perkara dunia, sepele sebenarnya, kecil bagi Tuhan. Amin. Perkara rezeki, perkara berkat, perkara apa lagi? Jodoh, yang merindukan jodoh, perkara kesehatan, perkara pekerjaan, apa lagi? Itu bagi Tuhan kecil. Kalau sesuatu yang luar biasa, yang berharga saja Tuhan sudah tanggung, apalagi cuma perkara yang begitu. Pasti Tuhan berikan, tapi ya kita harus taat. Harus betul-betul melekat kepada Tuhan. Maka Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Hidup kita harus hidup dalam standar kerajaan Allah. Standarnya orang-orang yang sudah diselamatkan, maka semua ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib berkata sudah selesai, itu bukan kekalahan, tetapi justru satu kemenangan. Tuhan sudah menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, maka hidup kita harus jadi berkat saudara. Hidup kita harus memuliakan nama Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Sebentar kita akan peringati zaman kudus ya, bagaimana Tuhan mengekspresikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Ya, dengan mati di kayu salib, Dia berikan darahnya, tubuhnya hancur, itu menyelesaikan segala sesuatu yang harusnya kita tanggung. Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon untuk pelayan perjamuan bisa maju ke depan, kita akan sama-sama terima perjamuan kudus. Pak Susilo, Pak siapa? Pak Toga, silakan masuk maju Pak. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah bisa berhimpun datang di hadapan-Mu. Inilah kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang tidak mampu apa-apa untuk memperoleh keselamatan. Tetapi itu Tuhan sudah kerjakan di kayu salib.
Engkau yang tergantung mati di kayu salib, Engkau berkata segala sesuatunya sudah selesai. Hukuman yang harusnya kami tanggung sudah Engkau selesaikan. Kami yang hidup dalam kutuk sudah Engkau selesaikan. Kami yang hidup mestinya masuk neraka Tuhan Engkau sudah selesaikan, Engkau sudah tanggung. Apa yang tidak bisa kami kerjakan, Tuhan Engkau sudah kerjakan. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Engkau berikan ini Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup seturut dengan kebenaran firman. Bapak Surgawi, sebentar kami akan mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami. Engkau harus memikul salib naik ke Golgota. Engkau harus menderita, dicambuk, diludahi, diberi mahkota duri, bahkan disalibkan. Semua karena kasih-Mu untuk kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Baik para pelayan-Mu yang akan membagikan ini maupun setiap kami yang akan menerimanya. Tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan hidup kami, sehingga kami mampu hidup dalam hidup yang baru, makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh dan darah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan. Bapak Ibu yang sudah menerima silakan bangkit berdiri. Darah Yesus, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkatlah roti
di tangan kanan kita akan menghargai tubuh Tuhan yang sudah tercabik-cabik, tubuh Tuhan yang sudah dicambuk, tubuh Tuhan yang berdarah, satu pengorbanan yang luar biasa. Karena kasih-Nya Tuhan melakukan ini. Seharusnya kitalah yang dihukum, seharusnya kitalah yang dicabuk, seharusnya kitalah yang menderita. Tetapi semua itu sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Inilah darah perjanjian baru. Darah yang sudah tercurah di kayu salib. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Darah yang membasuh setiap kelemahan-kelemahan kita. Darah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami Tuhan. Memberikan kepada kami satu pengharapan, satu kehidupan kekal. Bukan penghukuman, tetapi kehidupan kekal di surga. Tubuh dan darah Tuhan sudah menyatu dengan hidup kami. Maka mampukan setiap kami Tuhan untuk kami makin dibaharui. Hidup sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang boleh memuliakan hati Tuhan. Kehidupan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu termeterai di hati kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Engkau terus berikan hikmat penyertaan daripada Tuhan. Kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Setiap kami yang sudah menerimanya Tuhan, kami menerima dengan senang hati. Firman itu menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan pagi ini kami menerima satu penggenapan janji dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah mati di kayu salib menyelesaikan segala sesuatu.
kutuk sudah Engkau tanggung, sakit penyakit sudah Engkau tanggung. Maka kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, kami yang susah Tuhan beri penghiburan, kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu boleh memulihkan, menyembuhkan kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Terus Engkau menuntun langkah kehidupan umat-Mu ini Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai menerima janji satu mahkota kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Nanti sore itu ada Paskah anak, Paskah sekolah minggu ya. Jadi meskipun belum Paskah, tapi Paskahnya dirayakan hari ini. Paskahnya masih hari Minggu Saudara ya, tetapi ya tidak mengapa. Nanti sore anak-anak sekolah minggu silahkan diantar ya. Ada juga permainan, ada juga lomba menghias telur, ada juga hadiahnya ya. Jadi anak-anak kecil silahkan diantar ya, dengan perlengkapan masing-masing. Tidak tahu, saya sudah diumumkan rasanya di grup sekolah minggu ya, jadi supaya mereka juga terdidik cinta Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Jam 3:30 ya, 3:30 dimajukan setengah jam karena mungkin acaranya agak panjang. Jadi 3:30 sudah dimulai Saudara. Biasanya jam 4, nanti 3:30 sudah dimulai ya, untuk Paskah sekolah minggu. Kemudian kita ketemu besok minggu Saudara. Besok minggu ada perayaan Paskah, ibadah Paskah ya, bukan perayaan, karena perayaan mungkin ya kita ibadah Paskah ya, sama seperti biasanya. Jam 9 saya undang Bapak Ibu kembali bisa hadir untuk bersama-sama kita merayakan kemenangan Paskah ya, sudah dilewati, kematian sudah dilewati, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menampakkan diri ya. Ketika Tuhan Yesus hidup itu berarti maut sudah dikalahkan. Dan hari Minggu kita undang Bapak Ibu kembali bisa hadir, disertai dengan perjamuan kasih. Bapak Ibu Saudara silakan datang. Nanti ibu-ibu diatur ya, biasanya sudah diatur yang bawa lauk, yang bawa nasi begitu ya. Kalau tidak membawa pun tidak apa-apa Saudara, saya percaya cukup ya. Karena kita membawa pun biasanya kalau kita membawa kan, saya ini 4 orang, biasanya ya lebih lah untuk 4 orang, kita sepeleng ya gitu ya. Mungkin bisa untuk 5 orang, 6 orang gitu. Jadi kalau tidak membawa pun jangan khawatir aku ranggo popo gitu ya. Tidak apa-apa, silakan datang, yang penting kita bisa ibadah ya, kita bisa memuji Tuhan, dan nanti kita menikmati kebersamaan ya dengan saudara-saudara kita. Amin. Ya, saya mengundang Bapak Ibu hadir kembali jam 9 pagi, kita ada ibadah Paskah hari Minggu. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita di pekan ini. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Kita sekali lagi akan satu lagi Saudara, nanti ada pembagian telur dan kue. Bapak Ibu jangan pulang dulu, semua dapat ya, semua dapat ya, karena saya sudah hitung semua dapat. Pak Willy dapat. Pak Willy jangan pulang dulu Pak Willy. Pak Willy biasanya kalau pulang ini langsung bablas gitu aja. Jangan pulang dulu Pak ya. Ya, jadi Pak Willy juga dapat. Siapapun yang datang hari ini dapat ya, tapi satu keluarga satu kuenya ya. Cuma telurnya kita sudah isi di dalam ya. Telurnya itu 1 orang 1. Kalau keluarga itu mungkin 4 orang ya, kita sudah kasih 4 orang di dalamnya ya. Jadi jangan khawatir, telurnya dapat semua ya. Nanti setelah ibadah Bapak Saudara jangan pulang dulu, nanti dibagikan, ada teman-teman pemuda remaja yang mungkin bantu untuk kita membagikan. Itu ya, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat. Bapa Surgawi, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami, tiba saatnya kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kemenangan daripada Tuhan.
dengan membawa penyertaan daripada Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Aku memberkati kami ketika kami pulang dari tempat ini. Yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan, yang sakit Engkau Tuhan sudah berikan kesembuhan. Kami terus berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini Tuhan, mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya sakit, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang tolong. Yang tidak bisa hadir, kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Care, berdoa untuk Pak Oskaria, berdoa untuk Bu Parti dalam masa pemulihannya. Tuhan, Engkau sudah tanggung, sudah selesaikan di kayu salib, maka bagian kami hanya menerima kesembuhan, menerima penghiburan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Keluarga-keluarga tempat ini diberkati Tuhan, suami istri diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat itu. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jangan beranjak dulu. Nanti ada teman-teman yang membantu untuk membagikan kue dan telur. Tuhan memberkati.